Kadang memang seseorang itu lepas kendali dan mengikuti apa kata emosinya. Seperti kata Shah Rukh Khan yang bermasalah dengan cukup banyak orang, katanya ia datang ke industri Bollywood bukan untuk berteman. Nah, memang perselisihan Shah Rukh Khan dengan beberapa orang di Bollywood itu jarang sekali terdengar ya guys. Alias perseteruan Shah Rukh Khan dengan beberapa orang ini tidak dibesar-besarkan oleh media. Nah, kalau Salman Khan banyak diduga mengakhiri karir seseorang karena jaringan kuatnya di industri Bollywood, beda dengan Shah Rukh Khan, ada beberapa orang yang bermasalah juga dengannya, langsung kehilangan job setelahnya. Ya, adalah satu orang yang Shah Rukh Khan ancam supaya karirnya diakhiri oleh Shah Rukh, tapi kebanyakan bermasalah dengan Shah Rukh Khan ini, mereka jatuh sendiri tanpa ada campur tangan Shah Rukh Khan. Dan anehnya orang-orang yang bermasalah dengan Shah Rukh Khan ini adalah orang terdekat dari Shah Rukh Khan sendiri loh. Bukan keluarga tapi kebanyakan bermain film bersama Shah Rukh Khan yang bisa dikatakan mereka sudah sangat akrab layaknya keluarga. Entah kebetulan atau memang produser berpihak kepada Shah Rukh Khan, orang-orang yang bermasalah dengan Shah Rukh Khan ini akhirnya sepi job di Bollywood. Memang tidak ada yang bisa menolak Shah Rukh Khan di masa kejayaannya. Memusuhi Shah Rukh Khan berarti mereka menggali lubang untuk dirinya sendiri, jadi wajar saja kalau mereka akhirnya kehilangan pekerjaan untuk waktu yang cukup lama. Dan inilah beberapa orang yang pernah berseteru biasa dengan Shah Rukh Khan yang pada akhirnya mereka sepi job setelahnya di Bollywood. Aktris pertama ada Farida Jalal, ibu yang paling cocok chemistry-nya dengan Shah Rukh Khan di beberapa film. Setelah membintangi di DDLG bersama Shah Rukh Khan dan Kajol, Farida Jalal mengaku itu membuka rezeki baginya. Berapapun harga yang aku katakan, produser memenuhinya, ungkap Farida setelah kesuksesan di DDLG. Segera setelah di DDLG, Farida Shah Rukh Khan banyak membintangi film populer antara lain seperti Duplicate, Kuch Kuch Hota Hai dan Kabhi Khushi Kabhie Gham. Tapi kalian tahu gak nih guys, selama pembuatan film Kuch Kuch Hota Hai, Shah Rukh Khan dan Farida Jalal ternyata bermasalah loh, kata media. Mimin sih tidak tahu apa permasalahannya, tapi intinya Farida merasa ada yang aneh ketika Shah Rukh Khan, Yash Chopra dan Karan Johar berhenti mengontraknya untuk film-film mereka. Karena satu perselisihan yang tidak populer itu, Farida Jalal akhirnya tidak lagi menjadi favorit bagi sutradara Karan Johar juga Shah Rukh Khan. Farida akhirnya menghilang dari dunia film. Farida mengatakan ia awalnya dikontrak untuk film Kal Ho Na Ho sebagai mertua dari Jay Bachchan, tapi itu tidak berhasil katanya. Apakah pekerjaan baik tidak lagi datang setelah Kuch Kuch Hota Hai? Itu betul, kata Farida. Saya tidak tahu apakah Shah Rukh Khan, Karan Johar, atau Yash Chopra punya masalah dengan saya. Setidaknya aku tidak punya satu masalah pun dengan mereka, ucap Farida. Saya bertemu mereka beberapa kali baru-baru ini dan mereka bersikap baik kepada saya, namun hal itu belum membuahkan hasil. Farida mengatakan ia sangat tersakiti oleh Shah Rukh Khan, Karan Johar, dan Yash Chopra. Ketika saya mendengar Shah Rukh Khan berencana memproduksi filmnya sendiri, saya berharap ditawari peran di film pertamanya, nyatanya tidak ya guys. Yash Chopra biasa berkata ia selalu menulis karakter untuk saya lebih dulu daripada orang lain. Sekarang saya tidak tahu mengapa saya tidak ditawari film di film mereka, ungkapnya. Nah, menurut Mimin sih guys, Farida ini ngotot untuk diberikan peran yang lebih luas di film-film trio Shah Rukh, Karan, dan Yash Chopra ya. Namun ia tidak sadar kalau perannya itu adalah peran yang tidak begitu penting di dalam film. Awal mula persahabatan Shah Rukh Khan dengan Arjun Rampal dimulai dari film Don di tahun 2006. Keduanya lalu menjadi teman dekat, sahabat, melakukan tur dunia bersama, bahkan media melaporkan kalau keduanya saling mencintai layaknya seorang kekasih. Segera setelah film Don kemudian mereka membuat film hit lainnya seperti Om Shanti Om hingga Rawan di tahun 2011.
Nah guys, masalah bermula dari film Rawan ini ketika Arjun Rampal merasa perannya banyak dipotong-potong di dalam film itu. Kekecewaan Arjun Rampal ini menimbulkan banyak perselisihan dengan Shah Rukh Khan dan tim film. Bagaimana seorang Arjun Rampal punya hak bisa memprotes seseorang yang memproduksi filmnya sendiri? Itulah mengapa Rawan adalah film terakhir Shah Rukh Khan dengan Arjun Rampal. Ia bahkan tidak diajak bermain film lagi untuk sequel kedua Don. Namun yang jadi masalah besar lainnya antara Arjun dan Shah Rukh Khan di sini guys, itu karena Arjun terlalu banyak mengikut campur pada kehidupan pribadi Shah Rukh. Rupanya Arjun Rampal memberikan masukan kepada Shah Rukh Khan agar dia menyelesaikan hubungan spesialnya dengan Priyanka saat itu. Yang mana pada masa itu Shah Rukh Khan memang lagi gelap mata, mencintai Priyanka, ia tidak mau ada seseorang yang memprotes hubungannya. Sejak saat itu Arjun Rampal tidak pernah kembali bermain film dengan Shah Rukh Khan. Adapun film yang di bawah 10 jumlahnya itu Arjun berakting di film-film produksi kelas B. Saat ditanyai media apakah Arjun akan melakukan rekonsiliasi kepada Shah Rukh Khan, Arjun Rampal tampaknya menolak untuk baik-baik guys. Dia mengatakan saya tidak punya proyek bersama Shah Rukh Khan dalam waktu dekat ini. Sementara Shah Rukh Khan ketika ditanyai apakah dia akan menyelesaikan masalahnya dengan Arjun Rampal, kata Shah Rukh ia tidak memiliki pertengkaran dengan Arjun Rampal yang ia ketahui. Kami mungkin memiliki hubungan yang tidak baik-baik sekarang, kata Shah Rukh, tapi kami masih menghormati satu sama lain. Satu-satunya orang yang diancam Shah Rukh Khan akan dihancurkan adalah suami dari sahabatnya sendiri, Farah Khan. Itu setelah suami Farah yang bernama Shirish Kundar ini diperingati oleh Shah Rukh agar jangan berbicara buruk tentang filmnya Rawan, karena anak-anaknya akan tersinggung, kata Shah Rukh. Shah Rukh Khan sudah berjanji kepada anak-anaknya dia akan menampar siapapun kalau mereka menyinggung tentang film Rawan. Karena Rawan memang ditujukan untuk anak-anak Shah Rukh Khan meskipun menghabiskan biaya ratusan miliar. Di pesta Sanjay Dutt, Shirish Kundar sempat menulis di Twitter mengatakan, saya baru saja mendengar kembang api senilai 300 miliar gagal. Hal itu membuat Shah Rukh Khan mengabaikan Shirish di pesta Sanjay, namun Shirish terus mengikuti Shah Rukh Khan kemanapun ia pergi. Dan selalu membisikkan kata-kata yang kurang nyaman didengar oleh Shah Rukh Khan. Saat kata-kata misterius itu dibisikkan Shirish ke telinga Shah Rukh Khan, di depan semua orang Shah Rukh Khan langsung menampar dan memukuli Shirish. Shirish sendiri adalah seorang produser film seperti Farah Khan istrinya. Farah Khan cukup marah dengan sikap Shah Rukh Khan ini. Keesokan harinya Farah Khan berbicara mengatakan Shah Rukh Khan selalu mengatakan kekerasan fisik adalah cara terburuk untuk menyelesaikan masalah. Ini berarti penyerang Shah Rukh Khan sedang mengalami krisis pribadi atau profesional, kata Farah. Kejadian itu berlangsung di tahun 2012 dan sejak saat itu Shirish tidak lagi membuat film guys. Film terakhir yang diproduksi Shirish adalah Joker 2012 yang gagal total dibintangi Akshay Kumar. Sementara Farah Khan setelah kejadian itu diselesaikan dengan baik, ia masih menggandeng Shah Rukh Khan untuk membuat film di tahun 2014 dengan Happy New Year. Bukan satu kebetulan juga kalau itu adalah film terakhir Farah sebagai seorang sutradara dan produser. Era 90 ke era pertengahan 2000, penyanyi Abhijit dikenal sebagai suara dari Shah Rukh Khan. BTW penyanyi di Bollywood meskipun suara mereka terkenal, kadang orangnya sendiri tidak begitu dihargai dan dikreditkan di dalam sebuah film. Artinya suara mereka mungkin bisa menjual atau menyelamatkan film dari kebangkrutan dengan lagu, namun penyanyi-penyanyi ini dibayar sangat kecil, juga jarang sekali dicantumkan namanya di dalam film. Inilah yang membuat Abhijit sangat kesal kepada Shah Rukh Khan, khususnya setelah ia bernyanyi untuk Shah Rukh di film Maihuna tahun 2003. Kejadian yang sama kemudian terulang kembali di film Om Shanti Om di tahun 2007. Nama Abhijit sebagai penyanyi tidak dicantumkan sementara tim teknisi dan lain sebagainya dicantumkan di akhir film. Abhijit kemudian memutuskan untuk tidak bernyanyi lagi kepada Shah Rukh Khan. Ia dalam wawancaranya mengatakan ia bisa menjadi seorang superstar dengan suaranya sendiri.
Dia juga menyindir Shah Rukh Khan kehilangan kilau suaranya di film, yang mana awalnya ia yang mengisi lagu-lagunya yang fenomenal, kemudian Shah Rukh Khan menyanyi dan berdansa untuk lagu seperti Lungi Dance. Abhijit memang kemudian terkenal tanpa bernyanyi lagi untuk film Shah Rukh Khan. Namun itu tidak bertahan lama, itu pun ia hanya melakukan konser-konser kecil di India. Abhijit tenggelam dan tidak terpakai lagi di Bollywood. Abhijit yang awalnya seorang penyanyi yang dihormati, tiba-tiba berubah menjadi seperti binatang buas. Ia mulai bertindak seperti Kamal Arkan, banyak menyinggung aktor-aktor Bollywood seperti Salman Khan, kemudian penyanyi Pakistan, hingga seluruh urusan politik yang bukan ranahnya dia juga ikut campuri. Nampaknya Abhijit tidak terlalu begitu hebat ya tanpa Shah Rukh Khan, guys. Yang kelima, perselisihan paling terkenal Shah Rukh Khan, yaitu bersama Sunny Deol lawan main terakhirnya dari film Dar. Semuanya bermula dari salah Sunny Deol sendiri. Ia ditawarkan untuk menjadi protagonis atau antagonis di film itu. Ia memilih menjadi protagonis, sementara pendatang baru Shah Rukh Khan dijadikan antagonisnya. Namun perkiraan Sunny salah besar, mungkin ia tidak membaca naskahnya dengan baik, atau memang Yash Chopra curang kepada Sunny, di mana karakter penjahat Shah Rukh Khan kemudian yang diagung-agungkan. Kekesalan Sunny Deol membuatnya berjanji tidak akan pernah lagi bekerja dengan Shah Rukh Khan, juga Yash Chopra, karena ia merasa dibohongi. Namun karena memboikot sendiri orang berpengaruh di Bollywood Yash Chopra tersebut, Sunny Deol malah ketiban batunya sendiri. Dia tidak bermain film lagi kemudian kecuali di bawah rumah produksinya sendiri. Tidak sampai 5 film dalam 30 tahun terakhir. Bahkan adiknya Bobby Deol pun persaudaraan Bollywood, tidak ada yang ingin meluncurkan debutnya di Bollywood. Kemudian yang terakhir juga lebih populer adalah perselingkuhannya dengan Priyanka Chopra. Kadang ini membuat heran Mimin juga sih guys. Shah Rukh Khan yang terlihat cinta mati kepada Priyanka, malah kemudian akhirnya Priyanka yang jadi korbannya. Kalian tahu karena perselingkuhan itu Gauri Khan dan Karan Johar memboikot Priyanka dari Bollywood. Ketika Priyanka tidak lagi mendapatkan pekerjaan di Bollywood, Shah Rukh Khan sendiri masa bodoh dan tidak ingin mengenal lagi yang namanya Priyanka. Nah itulah guys beberapa aktor atau penyanyi yang kehilangan jobnya setelah berseteru dengan Shah Rukh Khan. Manusia ketika mereka memiliki nama yang besar, mereka akan semakin memikirkan hanya diri mereka sendiri. Semoga persahabatan Shah Rukh Khan kembali baik-baik saja dengan beberapa orang di atas tadi ya.